Latihan soal kecerdasan. Oke, bentar. Siapa iki namanya? Oh iya. Salah. Salah, guys. Sebentar ya. 6. Oh, iki 6. Oke. 6. Ada 50 soal. Campuran dari kecerdasan numerik, bahasa, dan gambar. Oke, kalau gitu. Seperti biasa, kalian buka materinya sendiri. Aku juga akan membuka whiteboard aku seperti biasa. Wait, 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 wait. Oke, ini aku tulis judul seperti biasa. Sini, sini. Oke, kecerdasan. Kita bahas mulai dari nomor 1. Oke, kayaknya kalau nomor 1 udah cukup gampang ya. Kemarin juga udah ada aku kasih tahu cara pengerjaannya seperti apa. Seperti biasa, aku mengingatkan kembali kalau kalian psikotes, kan biasanya dikasih kertas buram atau untuk kertas cakaran lah pokoknya gitu ya. Nah, itu kan kalian bisa ngebuat deretan abjad dari A sampai Z, kemudian di bawahnya dikasih dikasih angka. Nah, biasanya itulah yang aku lakukan sebelum tes aku mulai ngerjain. Jadi aku mulai nyakar dulu biar gampang gitu. Ini soalnya yang pertama adalah biru. B diubah menjadi huruf ke 10. Ini kalau kalian hafal abjad A sampai Z, ya itu bakal lebih baik ya. Cuman kayaknya aku juga nggak bakal ngafalin nih. Pasti lupa. C, D, E, F, G, H, C. 哦，喂喂，X Y Z mana? Oh, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, terakhir 26. Oke. Nah, tadi huruf B itu diubah menjadi, ini kenapa ada yang coret-coret ya? Oke.
Tadi huruf B diubah menjadi huruf ke-10. Huruf ke-10 itu adalah J, huruf J. Berarti aku mulai dari sini. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Lanjut lagi. Uhu. A, B, C, D, E, F, G, H. Habis itu mulai dari awal lagi. Apa tadi terakhir apa? Aku lupa. I. Oke. Berarti di sini aku lingkarin dulu. B berubah menjadi huruf ke-10. Ini. Aduh, mana nih? B, I, R, sama U. Jadi jawabannya adalah J, Q, Z, C. Ini jawabannya. Benar nggak? Z, Q, Z, C. Berarti itu apa tuh? Z, J, Z, J, Q, Z, J, Q, Z, C. Berarti dia jawabannya adalah D. Oke. Itu cara mencari untuk soalnya nomor 1. Kalau ada yang mau ditanyakan kembali, itu bisa melalui chat atau on mic. Ingetin ya. Supaya jelas. Kalau memang kalian nggak ngerti, bilang aja nggak ngerti. Nanti ketika kalian tes, terus habis tuh dikiranya aku udah ngajarin, ternyata kalian masih, aduh, aku lupa. Harusnya apa ya ini ya? Aku nggak mau sampai terjadi hal seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 1 tidak ada pertanyaan. Aku lanjut ke nomor 2. 48 dibagi 8 ditambah 3 dikali 10 dikurangin 15. Oke, ini selesai. Nah, kalau soal kayak gini berarti kan udah jelas ya. Kalian juga udah belajar kok kalau yang ini. Kalau soal seperti ini, yang utamakan yang paling besarnya dulu. Yang paling besar itu kan berarti kalau ada tambah sama kali lebih besar kali. Nah, maka itulah yang kita duluan kan gitu ya. Kayak di depan ini bagi, terus ini kali. Baru kita jumlahkan dulu. Ini 48 bagi 8 itu 6. 3 kali 10 itu 30. Di sini kayak tinggal masukin ditambah sama dikurang. Tinggal kita jumlahkan berapa tuh? 36 dikurang 15. Hasilnya adalah 21. Nah, gampang kan kalau yang kayak nomor 2? Ingat kalau soal yang kayak gini, biasanya kalau aku mengelompokkannya kayak gini. Jadi anggapannya tuh kayak udah ada kurungnya aja gitu. Jadi aku kerjain. Itu memudahkan aja sih buat kita nyari tahu. Jadi nggak yang urutan kayak habis bagi baru ditambah, habis ditambah baru dikali, nggak kayak gitu. Tapi aku ngomong kayak gini bukan berarti aku meragukan kalian ya, bukan meragukan kayak kalian nggak ngerti matematikanya, nggak. Karena aku pernah bertemu dengan siswa yang seperti itu dan dia nggak ngerti cara mengerjakan soal simple seperti ini. That's why aku kayak mereminder aja gitu. Gitu lagi sih ya. Oke, ada pertanyaan? Mm-mm-mm. Tidak ada, kita lanjut ke soal ketiga. Oke, kalau ini gampang.
Danau. Narkoba. Toba. Berarti yang di bawahnya Gunung Rinjani. Oke. Nah, cara mengerjakannya kayak mana, Kak? Cara mengerjakannya adalah kita lihat dari jawaban yang sudah ada di atasnya ini. Jadi di atas ini adalah soal contoh cara pengerjaannya seperti apa. Ya, anggapannya kalian dikasih tahu lah arahan untuk mengerjakannya itu seperti apa. Di sini kita lihat, oh di sini dia menggunakan beberapa huruf dari antara huruf di kiri dan di kanan. Di sini kalau kita cek now. Now ini diambil dari tiga huruf terakhir dari danau. Terus toba itu diambil dari tiga huruf di belakang toba. Maka kita tinggal mengerjakannya sama seperti yang di atas saja, yaitu tiga huruf dari belakang dan tiga huruf lagi di sebelahnya. Jadi jawaban di tengah-tengahnya adalah Ani. Ani. Good job. Ani. Yes. Gitu. Jadi jawabannya apa tuh? Ungani. Jawabannya adalah C. Yeay. Dapat deh hasilnya. Nah, gampang ya kalau yang soal kayak gini ya. Sekarang kita lanjut. Aduh, soal cerita lagi. 3, 4. Jujur ya guys ya, aku tuh di antara soal-soal psikotes yang lain, aku tuh paling benci dengan soal cerita. Kenapa? Karena soal cerita tuh kayak berulang-ulang. Dan mungkin kalau di soal yang kalian kerjakan ini, soalnya tuh kan dia nulis tuh, soal nomor 15 sampai 18 berdasarkan bacaan berikut itu masih yang termasuk enak lah ya gitu karena dia berurutan. Kemarin aku juga waktu ngetes ada dua macam kalau kayak gini tipenya. Tipe yang dia berurutan sama yang kayak kalian kerjain ini, sama tipe yang kedua adalah itu akan diacak. Jadi kalian akan bertemu lagi soal itu, kayak misalkan nih aku ketemu soal cerita di nomor 10. Aku akan ketemu lagi soal nomor 24. Dan itu ada juga lagi soal cerita ini nggak cuma satu, jadi ada beberapa. Terus kalian disuruh mengingat gitu kan, kayak aku tahu ini aku baca tadi soal yang ini, tapi ini yang mana jawabannya? Ini soalnya yang apa? Aku lupa gitu. Karena soal ceritanya tuh yang aku kerjain kalau nggak salah ada 5. 5 soal cerita ini dipecah menjadi satu soal cerita tuh setidaknya 5 soal. Jadi hal itulah yang membuat kayak agak membuat lama kita ngerjainnya karena memang baca ulang lagi soalnya, diingat lagi gitu kan. Nah itu aku nggak tahu ya nanti ya kalian keluarnya seperti apa. Ya semoga aja berurutan kayak gini biar kalian nggak repot untuk baca-baca lagi gitu. Gitu. Oke. Sekarang aku cek dulu nomor 4. Andi berjalan lebih cepat daripada Ari. Oke. Nah, kalau soal cerita kayak gini, biasanya aku hanya perlu membuat semacam peta atau denah. Jadi, aku pakainya biasanya kayak gini nih. Andi uh, lebih cepat daripada Ari. Di bawahnya, Indah lebih cepat daripada Dina. Wika berjalan lebih lambat daripada Ari. Berarti Ari lebih cepat daripada si Dina. Eh,
Salah, kok Dina? Wika, Wika. Wika. Tidak ada anak yang berjalan dengan kecepatan yang sama. Ingat guys ya. Kuncinya adalah di sini. eh Tidak ada yang berjalan dengan kecepatan yang sama. Oke. Soal pertama nomor 4. Ini aku tulis dulu nomor 4 di bawah sini deh. Soal nomor 15 sampai 18 berdasarkan bacaan berikut. 15 sampai 18. Terus ini soalnya 4, 5. Nanti aku bilang ke adminnya ya. Aku benci dengan hal yang ini anomali seperti ini. Jika Indah berjalan lebih cepat daripada Ari, maka oke. Indah di sini, Ari di sini. Fakta yang akan diambil dari soal nomor 4 berarti adalah oke. Di sini udah jelas karena Indah dan Ari anggapannya ini kayak kategori gitu ya. Kategorinya ini berbeda. Nah, kalau yang di bawah ini ada Indah, di atas ada Ari, berarti dia tidak menyambung faktanya. Jadi ya udah pasti yang ditanyakan itu adalah faktanya karena tidak ada dijelaskan di soalnya. Ingat ya guys ya, tidak dijelaskan di soalnya atau ceritanya lah anggapannya gitu ya. Berarti faktanya adalah si Indah berjalan lebih cepat daripada Ari. Karena pertanyaannya juga sama. Dan tidak ada fakta yang menyebutkan bahwa Indah lebih cepat daripada Ari di dalam soal ceritanya. Jadi kita nggak bisa menerka kayak kalau Indah sama Ari ini apa Indah lebih cepat daripada Ari berarti Wika ini gimana? Gitu nggak. Tapi berdasarkan fakta. Jadi nomor 4 itu jawabannya adalah C. Lanjut nomor 5. Jika Dina berjalan tidak lebih lambat daripada Ari, maka oke, berarti di sini nih. Dina tidak lebih lambat daripada Ari. Jawabannya adalah Dina berjalan tidak lebih lambat daripada Ari. Tidak lebih lambat berarti seenggaknya hampir setara dengan si Ari. Maka kalau di jajarkan ya, karena ini kan atas bawah nih dia. Bukan atas bawah sih, kayak apa sih? Dina berjalan tidak lebih cepat daripada Ari. Artinya Dina itu berjalan lebih cepat dari si Ari. Dan dari pernyataan pada awal di pernyataan ceritanya tadi, Ari berjalan lebih cepat dari si Wika. Jadi otomatis si Dina juga berjalan lebih cepat daripada si Wika. Jadi Wika ini termasuk yang lambat. Sedangkan Ari dan Dina di sini kan karena dia bertanya berjalan tidak lebih lambat. Tidak lebih lambat kan berarti otomatis di atasnya Ari atau lebih cepat daripada Ari. Jadi jawaban yang memastikan lagi ya, memastikan ini adalah A. Dina berjalan lebih cepat daripada si Wika. Karena kalau diurutkan nomor 5 ini tuh kayak gini nih. Si siapa tadi namanya Dina? Dina. Ari. Wika. Izin bertanya, Kak. Boleh. Dinanya kok bisa di depan, Kak? Dinanya kenapa bisa di depan? Karena di soalnya yang di nomor 5 itu dia ada kalimat tidak lebih lambat daripada Ari. Nih. Ini kenapa si Dina bisa lebih cepat daripada Ari? Karena di sini ada kalimat ini nih. Tidak lebih lambat daripada si Ari. Nah, karena tidak lebih lambat otomatis kan dia tidak di bawahnya si Ari. Kalau dia bilang
apa lebih lambat daripada Ari, berarti urutannya dia akan berubah menjadi Ari, Dina, sama Wika gitu. Karena dia bilang tidak lebih lambat daripada Ari, berarti otomatis si Dina lebih cepat daripada si Ari gitu. Bisa dipahami? Baik, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Hah? Kok aku nggak bisa? Ini ada yang presentasi kah? Selain aku? Itu, Kak. Kayaknya Haikal Al-Kahfi. Oh, oke. Oke. Ya, kembalikan lagi ke aku. Oke, good job. Ntar, enggak. Untuk Andi jadinya urutan keberapa, Kak? Andi? 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 Andinya tidak perlu dihitung, tidak perlu apa ya? Tidak perlu disebutkan. Kalau kamu sebutkan di dalam itunya, jadi kayak apa sih? Kesannya tuh kayak ada hal yang bias gitu loh. Nanti kamu jadi bingung kayak, lah, iya penempatannya si Andi kayak mana? Penempatannya si Dina gimana? Indah gimana gitu. Yudhistira, Kak, kalau aku bikin kayak tangga gitu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, boleh, beneran deh. Kalau aku supaya lebih gampang, aku cercahkan gini ya, kayak ke samping gitu. Tapi kalau kamu mau bikin tangga juga boleh, karena aku tidak mewajibkan kalian ikutin caraku ini ya. Karena kalau kalian punya cara sendiri, it's okay, itu lebih baik karena kalian tahu, oh aku lebih nyaman untuk mengerjakan dengan cara seperti ini, gitu. Nggak apa-apa Yudhistira, aman. Justru aku suka kalau ada yang, oh udah dapet nih selaknya gitu. Enggak, soalnya ada di opsi D. Opsi D. Andi berjalan lebih cepat daripada Dina. Andi berjalan lebih cepat daripada Dina. Oke. Soalnya ada opsi D. Ya, bener. Ku reminder lagi. Jadi di setiap psikotes akan memiliki dua jawaban yang dimana satu jawaban yang benar dan satu jawaban yang mengecoh. Tapi hampir mirip dengan jawaban yang aslinya. Inilah contoh di nomor 5. Contoh jawaban A dengan D itu mirip. Tapi karena dia tidak menanyakan, jadi di soalnya ini ya, di soalnya ini tidak menanyakan tentang si Andi, maka jangan kamu pilih gitu. Karena apa? Yang ditanya adalah si Dina. Berarti konteks jawaban itu harus ada Dinanya dulu. Baru si yang lain. Itu jawabannya ya. Itu, ingetin tuh. Kalau soal cerita kayak gini, fokus ke pertanyaan di awal. Dia nyari apa? Sama kalau kalian kayak ngerjain matematika tuh apa ya? Jarak kecepatan waktu. Dia yang dicari apa dulu nih? Waktunya kah, jaraknya kah, atau kecepatannya? Kalau di soalnya udah ditulis di paling belakang tuh biasanya itu kayak km, berapa kilometer, berarti kan jarak yang dicari. Nggak mungkin dong kamu cari, ini udah tulisannya kilometer, tapi kamu mengerjakannya waktu. Kan beda rumusnya, ya kan? Nah, gitu juga sama soal psikotes yang cerita kayak gini gitu. Oke, bisa dipahami nggak? Oke. 5 tadi nomor berapa? 6 sekarang. Nomor 6. Hah, malas banget aku gambar guys. Sudah kalian lihat saja sendiri ya. Kalau nomor 6 ingat ada pencerminan. Dia pencerminannya udah tertera yaitu garis. Ini anggapannya contoh aja ya, ini gambar contoh aja. Aku malas gambar yang nyatanya. Nah, gitu ya. Nah, ini cerminnya dia udah menunjukkan seperti ini. Berarti otomatis kan gambarnya dia akan berbalik atau berlawanan. Berarti harusnya begini. Nah, gitu. Oke. Terus, ingat pencerminan tuh nggak cuman yang lurus. Kalau cerminnya ini, apa pencerminan yang garisnya ini lurus, ya berarti dia pencerminan cermin. Kalau dia pencerminannya, bentar mana ini?
Pencerminannya di bawah itu namanya pencerminan air. Kalau dia miring, ya berarti ini pencerminan miring. Nah, memang ada beberapa orang yang susah untuk yang miring ini. Sebenarnya nggak susah, tapi lebih ke kalian harus punya selaknya. Biasanya kalau aku emang ini kesannya kayak agak gelek gitu ya, karena aku biasanya begini nih. Kayak orang foto, peace gitu. Jadi aku tuh biasanya suka begini karena aku biasanya CBT, jadi aku ya udah begini di layar tuh bukan kalian kayak aku selfie di layar gitu enggak. Tapi aku menggunakan V, ini aku tempelkan di gambarnya. Jadi patokannya V ini untuk apa sih Kak? Kenapa harus V? Karena kalau gambarnya miring otomatis dia tuh berbentuk V gini nih. Kayak pencerminannya. Jadi yang harusnya deket agak menjauh sedikit aja karena dia miring gitu. Nah, kalau gambarnya begini otomatis kan hasil gambarnya kalau miring tuh seperti ini nih. Zzz. Nah, gitu. Jadi agak agak apa sih? Agak ya miring gitu, agak sedikit miring. Cuman ini kalau kotak kelihatannya gampang ya, tapi kalau misalkan kamu berupa kayak gini nih contohnya nih. Panah baru mereng. That's why aku pasti kayak pakai V begini untuk aku jadi patokan. Jadi dia tuh begini nih. Maka ujung panahnya ada di sini. Kelihatan ya? Mereng kan? Itu kalau apa? Pencerminan miring. Gitu. Oke. Nomor 6. Apakah ada yang tanyakan? Gampang lah ya kalau yang nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Biasanya paling banyak susah. Dirasa susah tuh kayak nomor 7 gini. Nomor 7. Jadi dia 20% dari 38.000. 38.000. Bentar guys. Aku pengen makan permen. Karena kalau aku nggak makan permen, puyeng. Ini kenapa agak bisa lupa sih? Coba kalau nomor 7, ada yang tahu nggak jawabannya apa kalau nomor 7? Atau mungkin ada yang mau coba ngerjain di layar sini? Aku mau ngeliat cara kalian ngerjain yang kayak gini gimana. Soalnya kalau cara orang kan Sorry, beda-beda ya ngerjainnya. Jadi aku mau ngeliat kalian yang ngerjain. 7.600. 7.600 kayak mana caranya? Kok nggak bisa nulis tapi kak? Hah? Nggak bisa nulis? Bisa. Iya. Nah itu ada yang coret tuh. Bukan. Eh, Gimana sih? ayo. Oh, bisa. Nah, bisa kan? Bisa kok. Coba. Aku jadi kepo. Soalnya kalau aku pribadi, caraku memang cukup gampang pecahannya. Apa? Persennya aku buat jadi pecahan. Langsung 38 dikali 20 gitu. Terus dikali kan. Terus 0, 0, 16, terus 7. Jadi kan tuh tambah dari 7.000, 7, 760 kan. Tapi kan ada 0 di belakang 38. Jadi kita tinggal tambahin aja. Kok hilang? Ayo, ayo, kamu menggunakan apa? Mana sih? Yang biasanya tuh. Ayo, kamu menggunakan apa? Ada warna merah. Tadi Coba, hilang coba. ya. Bisa nggak? Tadi bisa hilang gitu loh tapi kak. Oke, dikit-dikit kan hilang. Tuh, Ya udah aku bantu nih. Tadi berapa? 38 dikali 38 20. dikali 20. Hmm. Langsung kan 0 0 terus 16 sama 6 tambah 1 7.
Hah? 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 Bentar, kayak mana? 16-nya di bawah. Enggak, Kak. Kan 00. Terus bawahnya kan 2 kali 8 kan 16. Mm-mm. enam Ini belas Habis itu 6. ya, habis itu kan tinggal satu kan. Terus 2 kali 6 2 kali 6 2 kali 3 6 tambah satu 7. Mm. Jadi kan Baru 7 tambahkan. 60. Terus di belakang Mm. kan tadi 38.000 ya, Kak. Nolnya kan Mm. dicoret dulu. Mm. Terus ya udah tinggal Gini, tambahin satu lagi. ininya tinggal pindah ke bawah sini. Ya, betul. Hmm. Hmm? Jadi benar atau salah nih? Benar atau salah? Benar. Oke, ini cukup. Wow, aku amazed. Karena ternyata ada jalan ninja seperti ini ya. Karena biasanya aku cukup agak sedikit lebih panjang. Jadi ini caraku. 20%-nya tuh aku ubah jadi pecahan dulu. 20/100. Seperti biasa aku akan menembak nolnya. Tembak 2, 2. 20 bagi 1 hasilnya 20. 20 kali 38. Hasilnya 380. Waduh, duh. Coba berapa? 20 kali 380. Hasilnya adalah 7.600. Nah, kalau cara aku agak sedikit begini. Tapi ini bisa aku pakai hex ya. Oke. No, terima kasih. Tadi siapa? Tadi siapa? Aku tidak melihat namamu yang online. Tadi siapa namanya? Irma, Kak. Oke. Not. Aku tambahin kamu poin deh. Wah, cinta banget nih aku nih keluarin kayak gini. Jadi, ada dua cara. Cara yang hanya menggunakan kali dan tambah. Dan aku yang menggunakan per dan kali. Agak lebih ribet, tapi ya mungkin kalau kalian mau lebih cepat, biasanya aku tinggal kayak gini, kayak kamu, tinggal dikalikan saja gitu. Oke. 7.600 ini berarti apa jawabannya? B. Oke, begitu. Kita lanjut ke 8. Oh, oke. Ayam. Ayam. Jadi, ah, eh, cek. Oke, cek. Terus kalau itik menjadi apa? Nah, di sini aku ngelihat dulu dari hurufnya itu selisihnya berapa. Di sini kalau aku lihat hurufnya itu dari A ke E. A-nya jangan dihitung ya guys ya. Ingat. Jadi eh setelah huruf yang seharusnya itu baru dihitung. Jadi A, B, B itu baru kita hitung. B, C, D, E. Selisihnya ada 4. Coba Y ke C. Y, Z, A, B, C. Oke, tetap 4 sama. Berarti otomatis ini semua selisih hurufnya adalah 4. Kita di bawah tinggal selisihkan aja hurufnya. I, T, I, K itu selisih 4 huruf ke depan itu berapa? I, J, K, L, M. Sini berarti ada 2 M. T, U, V, W, X. Itu di sini X. Dah, aku biasanya kayak gitu doang. Jadi jadinya langsung aku cari. Hmm, jawabannya adalah D. Nah, kenapa aku tidak mengerjakan sampai selesai? Ingat, kita meminimalisir waktu. Kalau dirasa ini udah cukup dan jawabannya udah pasti, ya udah kalian langsung move. Jangan diterusin. Kalau memang Kalau memang dirasa ya udah ini udah oke. Ya udah kalian langsung pindah ke soal berikutnya aja, jangan ngestak di situ. Cuma karena buat mastiin jawabannya bener atau enggak. Karena yang pertama, kalian tuh kalau di psikotes dituntut untuk mengerjakan secara cepat dan tepat gitu. Oke.
Nih, 89. Bentar, guys. Hmm, di tempat aku geluduk lagi. Semoga nggak hujan kayak kemarin ya, karena kalau hujan kayak kemarin udah aku langsung pengen cepet-cepet nyelesain daripada takutnya mati lampu. 3 gross ditambah 13 lusin ditambah 23 kodi ditambah 330 buah. Jawabannya yang dicari adalah buah. Hmm, aku coba minta kalian mengerjakan ini di layar sini, di papan tulis. Aku mau lihat cara kalian ngerjain ini. Karena menurut aku ada beberapa siswa yang ngerjainnya itu cukup membuang waktu. Jadi aku mau ngeliat dulu kalian ngerjainnya kayak mana. Silakan dikerjakan. Aku mau ngeliat dulu cara kalian untuk mengerjakan. Bebas, ini kan layar gede nih ya, banyak ya yang kosong-kosong. Tuh kalian ngerjain di mana aja sembarang. Tapi minta tolong ditulis namanya. Biar aku tahu cara ngerjain kalian tuh kayak mana. Tolong. Jangan lupa tulis nama dulu supaya aku ingat. Karena aku tuh nggak tahu siapa aja yang nulis. Ayo, mau coba. Nomor 9. Coba kerjakan. Di menit ke berapa ya? Di menit ke 50, kalian sudah harus selesai ya. Lama loh itu 50 tuh. 10 menit loh itu ngerjain. Harus ditulis ya, Kak? Iya dong. Aku nggak tahu caranya kalau kalian nulisnya di kertas kalian sendiri. Aku nggak ngerti. Aku bukan dukun yang bisa nerawang kalian, guys. Kehapus-hapus ya. Ya udah ya, kalau kehapus-hapus, coba kalian tulis di kertas, foto, kirim ke grup sekarang. Kalau dirasa ini menghapus ya. Kayak nah tuh kan, kita tadi kehapus-hapus ya. Coba kalian coret-coret di kertas, foto kirim ke aku lewat chat. Tepat. Aku pantau nih chatnya. Aku mau lihat cara kalian kerja. Cara kalian kerja nggak tuh? Gimana? Ada 9 kok. Itu kan ada yang apa? Yang itu lain nggak jadi sih. Males sudah. Itu juga jangan banyak banyak. Gimana sudah? Ayo, ini udah menit ke 41. Sisa waktu kalian hanya 9 menit lagi. Ayo cepat. Jangan lupa difoto, dikirim ke chat Zoom. Aku mau ngeliat. Ayo, 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 ayo. Jelas. Kirim di grup kan, Kak? Bukan di grup WA lo ya, di chat Zoom, ya. Chat Zoom, salah. Kalau grup WA,
Bingung ntar aku. Alhamdulillah. Bisa, bisa. Mana ini? Kanisa, oke dia udah ngerjain. Hmm, Mereng. Aku mereng juga. 438 tambah 156 tambah 40 tambah 350. Ini kamu tahu tahu 300 tahu 432-nya tuh kayak mana? Nopa Nopa juga tuh. Tahu 314-nya dari mana? Satu gross itu 144, Kak. Terus Oke. dikali Terus dikali 3. Jadi 432 gitu. oke. Angga, bentar aku cek dulu. Angga, grossnya 144 kali, oke. Rusin 13 kali 12, oke. Kodi, bla bla bla, bla, oke. 32, oke. Sip. Oke. Hmm, cakep. Novita, 3 kali 14, 432, 3 kali 12, 156, oke. 23 kali 20, 460, oke. 39, ya oke. Tambah, 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 tambah. Oke, good. Sip. Oke. Oke, udah ada beberapa yang ngumpul. 1, 2, 3, 4. Oke, not dapat poin semua dari aku. Nanti aku bakal nantilah ya. Nantilah aku kasih tau ke Karti aja. Ini mungkin berarti kalian beberapa ini ya aku ngeliat ya. Kalian berarti udah hafal ya dengan kayak satu gross itu isinya berapa, satu lusin isinya berapa, satu kodi berapa. Kalian udah hafal? Udah Udah, hafal? Kak. Udah, oke. Enggak. Oke. Karena aku masih lihat Google Google gitu nggak buat nyari satu gross Oke. ini berapa uang gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau ketika menjelang psikotes, kalau bisa kalian hafalkan. Karena untuk yang kayak gini, itu dia bakal keluar. Ingat dia bakal keluar. Kalau dia keluar, otomatis kalian kan dilarang membawa HP, ya. Kasihan. Jadi kalau bisa kalian hafalin aja gitu. Yang apa ya? Nggak usah yang sekiranya itu tuh jarang keluar, tapi ya kalian hafalkan yang udah pasti keluar aja gitu. Sih aku tak pasti. Nah, ini guys. Itu bisa kalian gambar, screenshot. Nih, ukuran apa itu? Adalah. Oh, ini. Nah, ini kalian bisa ngeliat tuh. Kalau ukuran berat dan panjang, dia kan punya sendirian tuh. Kilogram, sentimeter, ons, yard gitu. 1 ton isinya 1.000 kilogram. 1 kuintal berapa gitu. Terus kalau ini waktu, ini yang tangga-tangga itu. Terus ini yang tadi aku bilang, satu rim, satu kodi, satu lusin, satu gross gitu. Nah ini biasanya kalau aku yang paling sering aku hafalkan tuh yang ini. Ini aku paling sering hafalkan. Karena memang ini yang cukup sering keluar gitu. Jadi aku memang lebih sering menghafalkan yang jumlah ukuran supaya aku lebih lebih gampang inget aja gitu. Ini yang juga aku sering hafalkan ya kalau yang ini ya. Satuan berat karena memang satuan berat, satuan
apa tadi, buah isi gitu ya, itu tuh sering keluar kalau untuk di psikotes. Jadi that's why aku nyuruh kalian untuk menghafalkan dulu gitu ya. Gitu. Terus habis itu untuk ukuran waktu juga sering keluar. Ya mungkin yang lebih sering keluar itu apa ya? Ya, yang pasti hari itu udah pasti keluar. Terus kalau jam itu memang ada keluar, tapi jarang. Jadi dia tuh lebih ke 1 minggu, terus 1 warsa, 1 lustrum, 1 dekade, 1 dasawarsa, 1 abad. Nah, itu yang paling sering dikeluar tuh adalah warsa, lustrum, dasawarsa, itu paling sering keluar. Jadi aku biasanya menghafalkan itu. Kalau ya gampang sih ngingetnya ya, kayak 1 warsa kan berarti 1 tahun gitu anggapannya. 1 lustrum 5 tahun, dekade sama dasawarsa tuh sama, yaitu 10 tahun. 1 abad tuh berarti 100 tahun lamanya. Udah gitu doang. Itu kalian hafalkan. Kalau yang ukuran waktu jarang keluar nih kalau yang menit jam itu, kecuali kalau kalian lagi ngerjain soal yang apa sih itu namanya? Yang kayak operasi hitungan bilangan, tapi dia itu dari cerita. Jadi kayak si Dodi berangkat pukul 9 pagi. Untuk sampai ke sekolah eh, dia membutuhkan waktu cukup lama. Dengan jarak dari rumah ke sekolah itu apa? Dari rumah ke sekolah jaraknya adalah 5 km. Berarti pukul berapa Doni sampai ke sekolah. Nah, itu kan berarti kan dia menggunakan menit jam ya. Nah, itu yang baru kalian pakai. Tapi kalau selain soal itu nggak ada sih. Udah gitu aja. Kalau yang operasi hitungan bilangan yang kayak nomor 9 ini, dia lebih ke apa ya? Ya itu satuan berat, satuan jumlah, satuan apa tahun gitu. Oke, nomor 9 udah oke semua. Kalaupun masih ada yang belum hafal nggak apa-apa, tapi mungkin saran dari aku kalian nggak usah menghafal ya. Lah, tadi disuruh menghafal tiba-tiba nggak boleh menghafal nih, gimana konsepnya? Jadi kalau aku tidak menghafal, aku membenci banget untuk menghafalkan, tuh benci banget. Tapi aku hanya memerlukan membaca berulang kali. Berulang kali, atau aku ngerjain soal-soal, tapi aku berusaha nggak melihat eh, dari Google untuk kayak ini berapa satuan grossnya berapa gitu. Tuh sih. Oke. Nomor 9 udah oke, aku lanjut ke nomor 10. Nomor 10, oke, ini gambarnya udah jelas ya. Di atasnya, Hani membawa bekal ke sekolah yang berisi, oke, di sini Hani berisikan nasi, sayur, tempe. Nah, ini bisa lah kalian tinggal ngerjain langsung nggak apa, tapi ini kan aku memberikan cara pengerjaannya ya. Yang berisikan nasi, sayur, dan tempe. Kalau kita lihat di polanya, di sebelahnya itu kan ada tuh kayak nasi itu persegi panjang, tempe segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sayur tuh oval, segitiga tuh ikan. Berarti kita hanya perlu mencari nasi itu persegi panjang, sayur itu oval, tempe itu segi 6. Oke, gitu. Berarti kita tinggal cari angka yang berada di ketiga pola tersebut. Yang berada di 3 pola tersebut adalah, jawabannya adalah D. Di angka 4. Gitu. Gampang lah ya, gampang. Tidak sulit kalau yang ini. Kita lanjut nomor 11. Dina tidak suka makan sayur, tetapi suka makan dengan lauk saja. Oke. Dina. Kuncinya apa? Lauk saja. Ingat, lauk. Lauk itu berarti tidak include dengan nasi.
lauk saja, tidak suka makan sayur. Yang di sini hanya lauk itu ada tempe sama ikan. Berarti dia harus ada di kedua pola ini. Tempe tadi segi 6, ikan itu segitiga. Ya udah, berarti di antara kedua pola tersebut. Berarti kalau yang ada segitiga sama segi 6, tuh dia di angka 7. 7 itu berapa? B. Gitu. Oke, nomor 11 gampang. Kita lanjut ke nomor 12. 12. Setiap hari Rio hanya makan sayur tanpa makan yang lainnya. Akibatnya Rio menjadi lebih segar dan berat badannya turun dengan baik. Nomor berapakah yang paling mewakili kondisi Rio? Rio cuman makan sayur. Sayur itu kodenya apa kalau digambar? Oval. Berarti hanya ada ovalnya aja. Yang paling mewakili berarti ada di angka 3 karena dia yang paling sendiri. 3 itu berarti apa? C. Gitu. Sudah, nomor 12. Lanjut ke nomor 13. Tentukan bilangan yang kosong. Oke, di sini gampang nih. 3, 7, 6, 3, hampir aja. Oke, 39. Di sini 9, 2, 2, 6. Oke, kotak. Sini tandanya. Ting, 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 ting. Oke. Nah, kalau untuk soalan kayak gini, otomatis dia ada 2 cara pengerjaan. Kenapa aku bilang 2? Karena dia kan ada 4 angka. Kecuali kalau kayak gambarnya stickman. Stickman itu biasanya pengerjaan itu hanya ada 1 atau enggak 2 juga. Tapi seenggaknya itu paling gampang. Kalau kotak yang kayak gini itu agak lebih susah. Karena kita harus mencari pasangan kombinasinya kira-kira contohnya ya yang di sebelah kiri 3 ke 7 kah atau 3 ke 6 gitu. Nah, kalau di sini aku biasanya langsung ngecek dari yang paling terdekat. Kan di gambarnya itu tuh yang paling dekat kayak atas bawah 3 sama 7, 6 sama 3. Ini karena gambarku gede aja sih. Jadi aku biasanya langsung coba yang paling dekat dulu. Karena itu yang paling sedikit rasional untuk aku ya. Tapi kira-kira diapakan? Aku lihat lagi dari angka tengahnya. Yang di sebelah sini dulu ya, yang kita lihat ya. Angka tengahnya ini besar. Kalau kira-kira dijumlahkan apakah mendapatkan hasil yang cukup? Coba kalau kita rasionalkan 7 tambah 3 aja udah 10. 6 tambah 3 9. Ya berarti kan harusnya jawabannya 19 nih. Ini kok bisa jadi 39? Berarti kan ada yang berbeda. Otomatis kalau ditambahkan aja itu dirasa masih kurang, kita coba dikalikan. 3 dikali 7 sama dengan berapa? 21. 6 dikali 3 hasilnya adalah 18. Otomatis 21 jika dijumlahkan dengan yang sebelahnya ditambahkan hasilnya akan menjadi 39 gitu. Nah, kalau yang kayak gini itu harus observasi langsung ya. Jadi kamu langsung lihat dari contohnya, oh ini angka tengahnya besar, otomatis dikalikan gitu. Kalau nggak dikalikan ditambah, udah. Tapi kalau angka tengahnya kecil, berarti ada yang dikurangin sama ada yang dibagi. Dah, itu aja konsepnya. Berarti kan kalau yang di sebelahnya kita menggunakan yang sama, yaitu 9 dikali 2 itu hasilnya adalah 18. 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Jika digabung 18 ditambah 12 yaitu 30. Nah, itu jawabannya. 30 itu berarti apa?
D. Oke. 13. Lanjut 18. 13, 18. 13, 14. Kalau 14, temukanlah gambar yang paling berbeda dari gambar lainnya. Ini udah jelas ya, karena yang dicari paling berbeda. Kalau dari opsinya A, C, D, E, itu kan dia kayak ada kotak kecil, terus habis itu kayak ada belah ketupat di tengah-tengahnya. Sedangkan kalau yang jawaban B, dia adanya kotak saja. Nah, berarti kan tuh udah yang paling berbeda. Otomatis jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor 15. Residu. Sama dengan, ingat, di sini ada kodenya. Kalau dia sama dengan, maka dia sinonim. Izin Kak, Ah, nomor 15 itu yang pilihlah dua kata yang memiliki arti yang sama. Nomor 16 yes. yang residu. Hah? Nomor 16 residu. Nomor 15 tuh pilihlah dua kata yang memiliki arti sama, satu vegetasi, dua umbi-umbian. Yang itu Kak, Hah? soalnya. Sumpah? Kok aku di sini 15 residu? Bentar, aku cek dulu ya. Baik, Kak. Untung aja kamu ingetin. Aku udah ngeliat soal yang kalian anu soalnya beda. Soalnya. Bentar guys, bentar guys. Hmm, ada perbedaan. Bahas 6 PSI, oke. Bahas 6 PSI. Iya lagi. Kok bisa? Soal aku berbeda. Wah, gimana nih? Ntar deh. Oke. Oke, kita lanjut tadi. Aku sambil ngeliatin punya kalian deh. 15. Pilih dua kata yang memiliki arti yang sama. Oke, arti yang sama. Satu vegetasi, dua umbi-umbian, tiga biji-bijian, empat iklim, lima tumbuh-tumbuhan, enam buah-buahan. Dua kata yang memiliki arti yang sama. Jawabannya adalah... Oke. Kalau arti yang sama, kayak yang nomor 15 ini, umbi-umbian dengan tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Kan ini bisa yang lain, Kak. Contohnya, apa? Contohnya aja, 1 dan 5. Vegetasi itu tumbuh-tumbuhan. Nah, memiliki arti yang sama karena sama-sama tumbuh-tumbuhan, tapi beda. Karena apa? Vegetasi itu bagian, apa ya? Vegetasi itu memiliki arti kehidupan tumbuh-tumbuhan. Atau kayak apa sih? Apa sih namanya? Siklus, ya. Siklus tumbuh-tumbuhan gitu. Cuman kalau kita lihat di sini, tadi kan aku bilang, ya vegetasi sama 1 dan 5. Satu vegetasi ya bener. Iya, apa ya, Tai? Astaga. Kalau 2 dan 5 umbi-umbian, biji-bijian itu kan beda. Dia kayak penyebutnya tuh apa ya maknanya ya? Umbi-umbian yang berasal tuh kan buah-buahan yang ada di dalam akar. Kalau biji-bijian tuh tidak hanya di dalam akar, tapi dia juga bisa di luar. Jadi nggak bisa sama. Iklim itu nggak ada temennya nih. Jadi kita nggak usah pilih yang ada opsi jawaban 4. Terus habis itu kita cari umbi-umbian apakah termasuk sama buah-buahan 2 sama 6? Oh enggak, karena itu yang berbeda halnya gitu ya. Yang masih make sense di sini adalah ya itu tadi. Aduh sakit. Vegetat, vegetasi sama tumbuh-tumbuhan. Oh my god. 1 dan 5. 15, 16.
Oke, ini baru residu, bener. Residu. Sama dengan. Di sini ada logonya sama dengan, berarti ingat ya guys, kalau dia sama dengan, maka sinonim. Kalau dia seperti ini kodenya, berarti antonim. Gitu. Karena dia di sini, kok ada buku kosong ya? Kalau misalkan di sini dia sama dengan sinonim, berarti persamaan residu itu apa? Residu itu adalah apa ya? Ampas atau sisa. Berarti kalau di sini ampas itu mirip dengan kalimat endapan. Jadi jawabannya adalah D, yaitu endapan. Mungkin kalau cewek ngerti lah ya, kayak kita harus membersihkan residu-residu bekas make up. Nah, itu kan berarti kan ada ya, kayak oh ini untuk dibuka gitu. Atau kalau cowok biasanya itu apa ya kalau yang residu tuh ya? Apa ya? Aku nggak tahu lagi. Aku tahunya yang cewek. Oh, kalau residu itu anggapannya kalau kalian ganti oli terus banyak endapannya yang item-item lengket gitu ya. Nah itu kan berarti biasanya orang-orang apa bengkelnya tuh kayak ngomong ini mas residunya banyak banget gitu tuh. Jadi nomor 16 tuh kayak gitu. Lanjut ke 17. Ayah berpergian dengan mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan 80 km per jam. Bila jarak kota A dan kota B adalah 320 km, ayah berangkat pukul 5.30 pagi. Pukul berapa ayah tiba di kota? Ini ada kayak pertanyaan jamnya. Di sini diketahui kecepatannya si ayah itu 80 km per jam. Berarti kita karena yang ditanya waktu, kalau menggunakan segitiga Jokowi, berarti yang kita cari adalah jarak dan kecepatannya. Di sini kecepatannya 80 km, jaraknya adalah 320 km ini per jam. Lupa. Terus waktunya itu dia jam 5.30. Kita mencari waktunya. Maka rumusnya kalau di segitiga Jokowi J K W. Yang dicari W, maka kita cari ini. Dibagi. Wih, mana nih? Oke. Berarti kita tinggal buat 80. Kebalik. Angka kecil di bawah. 320 per 80. Nolnya biasanya aku tembak. Maka 32 dibagi 8. Hasilnya adalah 4. 4 tuh dalam artian berarti 4 jam. 4 jam. Berarti 4 jam setelah jam 5.30. 5, 6, 7, 8. 8, 9. Berarti jamnya adalah jam 9.30. 30-nya nggak usah dihitung guys. Jadi anggapannya langsung aja. Jam 9.30 baru si ayah sampai. Berarti jam 9 ini 9.30 tuh di apa tuh? Jawabannya E. Selesai. Gitu. 17, lanjut lagi 18. Deret angka. Nah, kalau deret angka, biasanya aku mereminder kalian buat mengkelompokkan deretnya dulu. Kalau di sini 79, 17, 73, 22, 66, 28. Di sini kenapa aku suruh kelompokkan dulu berdasarkan kategori angkanya biar lebih memudahkan untuk mencari polanya.
biasanya aku mengelompokkannya dari yang kecil ke kecil, gede ke gede. Kalau sederetan tuh kecil semua, baru aku cari tahu. Berarti lompatannya nggak jauh-jauh. Kalau dirasa ada yang melompat, berarti itulah cara mengerjakannya. Contohnya kayak mana? 39 kita kelompokkan. Yang paling mendekati 39 yang mana? Nggak mungkin 17. Otomatis 73. 73 yang paling mendekati apa nih? 66. Iya, aku lupa. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, berarti ini kita pengelompokannya kayak gini nih. Oke. Berarti di sini juga dia akan lompat mengisi yang di sini. Baru ngisi yang di sini. Gitu. Coba 79 ke 73. Nggak mungkin ditambah. Tapi kemungkinannya adalah dikurangin. Atau dibagi. Biasanya sih dikurangin. 79 ke 3. 9 ke 3. Kalau hasilnya 3 berarti dikurangin 6. 3 ke 6. 73 ke 66. 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Oke. Maka dikurangin 6 juga. Sama. Kok kuranginnya 6? Oh, salah. Lebih. Nggak, aku hitung lagi. Dikurang 7, Kak. Iya. Dikurang 7. Berarti 6 ke sini. Oh, oke. Oke. Berarti dia menggunakan pengurangan maju. Pengurangan angka maju, yaitu dia semakin ke depan, angkanya semakin maju. 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Berarti ini dikurangin 8. Kalau dikurangin 8, hasilnya berapa? 58. Oke, sudah dapat. Terus kita lanjutin dulu sampai selesai. 58 dikurangin, berarti di sini kurangin 9. 58 dikurangin 9 itu hasilnya adalah 49. Coba kita cari langsung aja di jawabannya. Mana jawabannya yang depannya 58 sama 49? Jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E. Dah, gitu doang. Jangan diselesaikan. Ya, tapi karena ini aku buat mempermudah dan memperjelaskannya, berarti kita tinggal cari apakah yang di bawah ini sama dengan yang di atasnya ini. Ini kan penggolongan ya. Kalau kita semuanya hitung, kira-kira sama nggak? 17 ke 22. Oke, ini angkanya maju. Kalau aku lihat, karena dia nggak pengurangan gitu ya. Berarti ini ada kemungkinan ditambah. Ditambahnya berapa nih? 17 ke 22. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oke, ditambah 5. 22 ke 28. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Oke, ditambah 6. Oke, berarti ini sama. Dia penjumlahan maju. Berarti sama-sama nih ya. Selisihnya tuh kayak semuanya maju. Gitu. Berarti kita ke sini sama ke sini ditambah. Ini ditambah 7 ditambah 8. Hasilnya adalah di sini 35 sama 43. Selesai. Gitu. Gampang ya kalau yang deret ya. Mungkin aku bakal nge-warning kalian. Deret angka. Hasilnya itu nggak cuman yang kayak gini doang. Angka puluhan, angka satuan nggak kayak gitu. Tapi kalian juga bisa dihadapkan dengan pecahan. Pecahan ini dalam artian nggak cuma pecahan ya, ada juga yang koma. Nah, kalau udah pecahan sama koma itu paling gila. Itu aku lupa lagi contoh soalnya. Bentar ya, aku cek dulu ya. Bentar aku cek dulu di soalku. Oh, bukan di sini drive.
dibagikan. Call price. Mana ya? Agenda. Bentar, guys. Kok nggak ada ya? Bentar, guys. Tuh, gak ada apa ya? Kemarin tuh ya? Ntar aku cek dulu. Wait, wait, wait. Ntar guys, tenang, ntar. Oh, number squinch. Oke. Number squinch. Squinch. Eh, kok nggak ada? Ntar, guys. Aku mau ngasih lihat kalian karena susah. Jujur menurut aku tuh susah. Mana ya? Hell no. Hilang. Ih, hilang, guys. Sumpil. Tar. Kalau nggak salah aku tuh ada. Oh, ini dia. Ah, menyala. Jadi dia tuh kayak gini nih. Nah, kayak gini. Jadi dia pakai pecahan. Kalau udah pakai pecahan kayak gini kan makin bingung lagi ya. Jadi kalian tuh cuman apa ya? Kalau di deret angka kalian jangan cuman belajar angka puluhan gini aja, tapi belajar yang ada pecahannya juga. Sama ada koma-komanya. Aku bakal menyarankan kalian buat coba belajar itu. Karena soal yang keluar tuh akan berbeda dari yang kalian kerjakan sekarang, guys. Jujur deh. Mereka tuh kan setiap tahun memperbarui soal-soalnya. Jadi aku tuh ya kalian usahakan supaya tidak apa namanya tidak salah ya kayak gini ya. Coba nih aku kasih ini beberapa soal yang kalian bisa coba kerjakan sendiri ya. Ini aku hapus aja nih biar kalian gampang. Nah, ini contoh soal yang bisa kalian kerjakan. Kalian kerjakan sendiri. Terserah kalian ya gimana caranya itu kalian coba kerjain. Besok aku bakal minta kali. Bakal minta ke kalian. Dah, itu aja soalnya. Oke, lanjut nomor 19.
Oke, ini isolator. Nah, ini karena ada kode yang kayak gini, berarti dia lawan kata. Isolator. Isolator itu dia alat apa ya, penghambat aliran listrik kalau aku bilang ya. Isolator penghambat aliran listrik atau panas. Berarti kalau dia menghambat harusnya jawabannya menghambat, berarti jawabannya di sini penghantar. Di A. Penghantar. Kalau dia isolator tapi kalimat yang di opsi jawabannya ada konduktor, oke itu masih make sense gitu ya. Kayak gitu ya, semacam itu. Tapi kalau kayak gini, otomatis jawabannya A. Karena dia penghambat, kita cari yang pengantarnya. Gitu. Karena lawan kata. Aku nggak bakal ngelasin sampai selesai ya, karena udah gampang lah. 20. Gampang lah ini. A mengingat, B menyatukan, C melepaskan, D mengaitkan, E melekatkan. Temukan jawaban dari soal ini. Oke. Mengingatkan, menyatukan, mengaitkan, melekatkan. Itu kayak sama-sama kayak mempunyai suatu koneksi. Atau kata kerja yang dia menghubungkan lah, anggapannya gitu ya. Jadi kalau yang C ini kan melepaskan. Udah mati jawabannya yang C. Karena dia kayak memisahkan. 21. Nah, 21. Hitung balok. Menyala kakak. Bentar ya. Hitung balok. Sebenarnya kalau hitung balok ini tuh gampang. Cuman ribetnya itu adalah kalau balok-baloknya banyak. Kalau balok-baloknya banyak, otomatis ya seperti itu. Ya Allah, ini karena di spam. HP aku jadi nge-lag, guys. Sumpah ya Allah HP aku. Udahlah. Puyeng. Nah, aku cek dulu. Bukan? Nge-lag HP aku, ya Allah, kasihan banget. Kita ganti HP kayaknya. Kenapa sih? Bentar, guys. Oke. Kira-kira ada soal yang mau ditanyain nggak, guys? Karena kalau 50, kayaknya nggak bisa aku anuin selesai semua gitu. Ada yang mau tanya nggak soal-soal tertentu aja? Kira-kira apa? Kak, izin bertanya, ini dibahas sampai 50 soal atau sampai waktu selesai? Sampai waktu selesai. Jadi, kalau 50 Nomor kebanyakan, 38. guys. Nomor 38. Boleh. Iya. Ntar. Wah, 35, Kak. Ya ampun. Oke. Sini 35. Oke, yang satunya tadi berapa? Angga 38. Oke, dah. Aku keep dulu. Berarti yang balok gampang lah ya. Udah bisa kalian ya, insya Allah. Oke, kalau gitu aku langsung skip. Kenapa sih 35, 38? Kenapa sih? 35. Oh, ya ampun, ini pekerja. Oh, 8 pekerja. Oke, 35, 38 ntar ya. 8 pekerja. Oke, 8 pekerja. Aku biasanya suka nyakar kayak gini. Membutuhkan waktu 12 hari. Oke, 12 hari. Untuk membangun pondasi gedung, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membangun pondasi gedung dalam 2 hari? Oke, ini pertanyaan, tanda tanya, pekerja untuk 2 hari. Oke, langsung kita buat rumus operasi hitungan bilangan. Tapi biasanya kalau aku tinggal aku masukin sesuai yang ini aja ya. Apa sih namanya? Silang. Gitu. Jadi 8 per 2 sama dengan tidak diketahui berapanya.
Terus habis itu 12 hari. Oke, langsung kita kerjakan. Di sini untuk mempermudah, biasanya aku akan memindahkan dari sisi sini ke sebelahnya supaya gampang. Kalau dipindah berarti ada yang kita balik lah anggapannya. Jadi disilang gitu loh. Berarti kalau disilang ini kan 2 ke X, berarti 2X. Nah, 8 ke 12, berarti kalau dia dari bagi, kita ganti menjadi kali. Berarti di sini berapa tuh? 8 sama 12. 8, 12 kali 8. Sama dengan sini, berapa tuh? 12 kali 8. Ntar, cek. Tar. Ada yang mau tanya lagi enggak? Bisa di chat ya. Kalau ada yang dirasa susah. 8, 96. 96, 2X. Berarti kita tinggal memindahkan aja. 2-nya hapus, diubah ke sini, menjadi dibagi. Berarti 96 dibagi 2. Hasilnya adalah X 192. Kok dikali? Oh, astaga naga, aku 48. kalkulatorku. Iya, sorry. 48. Mana Oh, nih. Aku malah dikali pakai kalkulator. Berapa tadi? 48. 48. 48 pekerja. Nah, 48 kalau kalian cari jawabannya 48 itu salah. Kenapa salah? Karena di sini kalian ndak menghitung ini. Nih. 8 pekerja. Berarti kalau sudah ada 8, otomatis kan ini kan kita cari keseluruhannya dulu, baru kita cari satuannya. Nah, karena tadi sudah ada 8 pekerja, maka kita kurang. 48 dikurang 8 pekerja, hasilnya adalah 40. Jawabannya adalah C. Gitu. Jangan dilupakan guys, karena yang diketahui itu juga kita hitung. Kalau yang rumus kayak gini, dia menghitung keseluruhannya dulu, baru dikurangin dengan yang sudah ditemukan. Gitu. Oke, bisa dipahami? Pantesan nggak tadi saya milih 48 salah. Oh, gak apa-apa, Kencana. Pasti banyak kok yang kayak kamu. Aku juga kemarin banyak kok yang kayak gitu. Pada nanyain malah, kok bisa aku salah? Kan bener. Hasilnya itu kok ngotot lagi ke aku. Ternyata, oh gitu. Gak apa-apa, tenang. Ulasan. Nah, kalau soalnya kayak gini, ulasan, kita langsung bedah ya, ingat. Karena dia nggak ada kodenya. Kayak misalkan U diganti huruf ke-12 gitu ya. Nggak ada kan? Nggak ada kodenya kan? Kita langsung bedah aja di opsi jawabannya. Biasanya aku langsung bedah selisihnya dari huruf terdepan semua. A, A, D sama E, itu dia huruf di depannya adalah W. Terus B sama C, huruf di depannya adalah Q. Ini memang agak makan waktu lama, tapi apa ya? Seenggaknya pasti gitu jawabannya ya. Jadi aku langsung coba selisih huruf U ke W. U ke W itu berapa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. U, V, W. Oke. Selisihnya cuma 2 nih. Coba kita selanjutin. Di sini kalau huruf kedua H sama J. H sama J. Kalau ditambah 2 kira-kira sama nggak? L ke H atau ke J? K, L, M, N. Nah, ini udah salah nih. Harusnya N. Berarti otomatis yang depannya W ini semua kita cancel. Salah semua. Berarti kita kecilkan opsinya. Dari A sampai A, D, E. Itu berarti kita nggak pilih. Sisa opsi jawaban B dan C. Kira-kira mana yang bener nih? Coba U ke Q. U ke Q. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Oke. Berarti di sini selisihnya adalah 22 huruf. Nah, di sini ada 2.
W sama H. Coba kita lihat dulu selisihnya. W sama H selisihnya sama nggak? L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H. Berarti yang sekiranya dua-dua itu nih. Kalau ke W jadi F G H I J K L L M N O P Q R S T U V W 11. Nah, berarti ini kan ada ya perbedaannya. Sebetulnya angkanya tuh beda-beda guys, nggak cuma sama. Tapi kalau untuk yang kayak soal nomor 38, dia ini ada beberapa cara pengerjaan. Yaitu eh, urutan, urutan lagi bisa dibedakan lagi. Urutan yang normal, normal tuh ya kayak 1 2 3 4 5 6 gitu. Ada juga yang urutan maju, apa bukan maju, salah. Urutan ganjil, ada juga yang urutan genap. Nah, kalau ganjil genap berarti udah tahu lah ya caranya ya gitu ya. Berarti kalau yang ini kita lihat Q dan H itu sama-sama memiliki pola yang sama, yaitu dia semuanya sama-sama dua-dua. Berarti otomatis jawabannya kita pilih yang H. QH depannya. Berarti jawabannya adalah C. Gitu. Ingat, urutannya akan berbeda-beda. Sama kayak deret angka, cuman ini versi yang huruf. Gitu. Oke, lanjut. Ada lagi yang bertanyakan? Mumpung masih 2 menit lagi, terakhir. Nomor 41, gampang lah ya. Pintu sama dengan 80. Meja 29, maka jendela itu yang dimaksudnya itu kayak, apa sih namanya? 41. Dia tuh kayak hitungan hurufnya gitu loh. Kayak contohnya ya, ini contoh. Pintu. P itu huruf ke-16. I itu huruf ke-9. N itu huruf ke-14. T itu huruf ke-20. U itu huruf ke-80. Nah, ini dijumlahkan semua. Hasilnya berapa? Salah. U itu huruf ke-21. Salah kok. Hasilnya adalah 80. Kalau ditotalin gitu ya. Deret angka masih sama. Oke, tadi aku sampai berapa sih? Jam 9.30. Ntar guys, tadi kita lewat 1 menit, jadi aku lewatin 1 menit juga ya. Kalau yang nomor 21 gampang ya guys ya. Kayak hitung alasnya dulu ini. Hitung, Oh iya kalau aku Kak, sih dilihat apa? itu yang apa segitiga Ketiga dua. Yang berapa segitiga? 29 sama 34. yang benar Kak, saya lihat Ada dua tuh. Yang mana tuh? nomor Nomor berapa? Nomor berapa? 24 34 Oke. kok 34 sih Kak? Enggak 29 yang hasilnya yang hasilnya 10 Kak. Oke, 29 ya yang hasilnya 10. Oke. 29. Enggak. Bentar guys. Aku coba upload ya. Nah, emang yang segitiga tuh kita harus apa sih kita ngebayangin gitu loh, kayak ini ada nggak sih segitiganya gitu. Cara aku cari dulu. Tuh lupa segitiganya. Nah, ini dia. Ini segitiganya udah jelas loh. Cuman kayaknya ini tuh ada yang salah deh. Seingat aku jawabannya. Ntar ya, aku coba dulu ya. Ingat, segitiganya aku mulai dari yang gede. Jangan yang kecil dulu. 1, 2. Oke, sudah.
2 ditambah berapa lagi? Aku mulai dari yang sedikit lebih kecil dari yang seharusnya. 1, 2, 3. Oke, ditambah 3. Oke, sekarang kita mulai memperkecil hasil apa segitiganya. 1, 2. Tadi yang di atas ini udah dihitung, jadi jangan hitung lagi. 3, 4. Hasilnya ditambah 4. Oke, ntar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ya, berarti berapa? 5, 9. Hasilnya ini. Kunci jawabannya D itu salah. Kemungkinan besar dia ngitung 2 kali yang di bagian sini. Jadi hasilnya 10. Jawaban yang benar adalah 9. Ini aku koreksi ya. Nomor 29 ya. Sama aku kasih tambahan D 34. Biar nggak bingung. Pokoknya yang itu salah ya. Itu ketemunya 9. Bukan 10. Terakhir ada lagi yang bertanyakan? Kalau nggak ada, ntar habis ini udah close nih. Oke, ini yang segitiga terakhir ya. Ini juga kayaknya ada kesalahan di opsi jawabannya. Hitung dari yang besar. 1 ditambah 2 sama ini 3. Oke, berarti ditambah 2 ditambah mulai agak kecil. 1, 2 tambah 2. Oke, lanjut. Agak kita perkecil, yaitu 1, 2, 3, 4. Oke, ditambah 4. Sama satu lagi yang terakhir, agak sedikit lebih panjang. Enggak. Kelewatan. Kelewatan guys, sorry. Tak hilang, menyala. Banyak sudah tadi aku anuin. Kan. Astagfirullahaladzim. Ya sudahlah, dari 0. 1. Bentar. Bentar guys, ya ampun. Ya ampun, ini kenapa ini? Tadi merah dulu ya. Biar gampang aku nulis satu. Habis itu hijau. 1, 2. Oke. Terus habis itu di sini ada terkecil 1. Anjir bingung aku, Cok. Ngeblank. Sorry guys. Oh, oke. 1, 2. Bentar. Kayaknya kita ngulang aja deh guys. Aku juga bingung jadinya. Menghitung dari awal. Maaf guys. 1, 2, 3. Terus habis itu 4, 5, 6, 7. 1, 3, 4. Oke, tambah 4. Oke. Tadi mana yang aku belum hitung?
Di sisi sebelah sini belum aku hitung. 1, 2. Oke, di situ belum aku hitung. Tambah 2. Terus yang agak panjangnya tadi belum aku hitung. 1. Oke, tambah 1. Jadi totalnya ini 3, 7, 9, 10. Hasilnya adalah 10. Kok 10? 3, 7, 8, 9, 10. Bentar. C. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Malah ngitungnya 10, guys. Jawabannya nggak ada ya ini ya. Di opsi jawaban nggak ada nih. Bukan 9. Salah hitung tuh kayaknya tuh. 9. Salah. Hasilnya jawabannya adalah yang benar 10. Beda ya. Soalnya ini emang ada trial error kali ya. Jawabannya adalah 10, guys. Biasanya ada kekurangan hitung tuh di bagian, atau kelebihan hitung tuh biasanya di bagian sini nih. Apa? Yang ini jangan dikalian hitung, salah. Yang ini jangan kalian hitung karena kan ini bukan segitiga. Jadi ini kita silang. Cuman kalau yang dari atas sini ke sini itu kita hitung karena dia masih bentuk segitiga sama kaki gitu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Kak. Oke, jika tidak ada dan dirasa cukup, kalau gitu untuk sampai di sini aja ya kita ya. Terus maaf kalau misalkan tidak selesai, mungkin kita akan lanjut di besok gitu ya. Oke, kalau gitu aku akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menemaniku sampai lebih 9 menit ya guys ya. Oke, kalau gitu aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.